Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 dalam presentasi mata kuliah Etika Profesi Penyuluhan Pertanian. Di mana dalam presentasi kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai peran IQ, peran EQ, dan peran SQ dalam perkembangan profesi. Dengan didampingi oleh dosen pengampu Dr. Andes Gunawan Yulianto MMMSI dan Bapak Sukadi SST MSI. Dengan anggota kelompok yang beranggotakan di antaranya yang pertama Dewi Lestari, yang kedua Dini Rosalia, yang ketiga Ilham Irfansyah, yang keempat Herunesa Lili Hastina, yang kelima Malikatus Yusri Aslinda, yang keenam Yasmin Siti Sarah Azami. Nah, untuk membahas konsep kali ini, maka mari kita simak presentasi kali ini. Pengertian kecerdasan. Menurut Wikipedia, ada beberapa cara untuk mendefinisikan kecerdasan. Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, dan atau kebijaksanaan. Namun, beberapa psikolog tak memasukkan hal-hal tadi dalam kerangka definisi kecerdasan. Kecerdasan biasanya merujuk pada kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir. Namun, belum terdapat definisi yang memuaskan mengenai kecerdasan. Steinberg dan Slater mendefinisikannya sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif. Tokoh pengukuran intelijensi Alfred Binet mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri atas 3 komponen, yakni yang pertama kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, yang kedua kemampuan untuk mengubah pikiran atau tindakan, dan yang ketiga kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau autokritisme. Menurutnya, intelijensi merupakan sesuatu yang fungsional, sehingga tingkat perkembangan individu dapat diamati dan dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Apakah seorang anak cukup intelijen atau tidak dapat dinilai berdasarkan pengamatan terhadap cara dan kemampuan anak melakukan tindakan dan kemampuan mengubah arah tindakan apabila diperlukan. Ciri-ciri kecerdasan. Ciri-ciri mendasar kecerdasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah to judge well atau dapat menilai, yang kedua adalah to comprehend well atau memahami secara menyeluruh, dan yang terakhir adalah to reason well, yaitu memberi alasan dengan baik. Ciri-ciri perilaku intelijen atau cerdas, yang pertama adalah masalah yang dihadapi merupakan masalah baru bagi yang bersangkutan. Yang kedua, serasi tujuan dan ekonomis atau efisien. Yang ketiga, masalah mengandung tingkat kesulitan. Yang keempat, keterangan pemecahannya dapat diterima. Yang kelima, sering menggunakan abstraksi. Yang keenam, bercirikan kecepatan. Dan yang terakhir adalah memerlukan pemusatan perhatian. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama, pembawaan, kapasitas atau batas kesanggupan. Lalu ada pembentukan, pengaruh dari luar. Selanjutnya ada kebebasan, terutama dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya juga ada minat. Dan yang terakhir, pematangan, telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya, erat kaitannya dengan umur. Oke, untuk materi yang pertama ya, ini mengenai IQ atau Intelligence Quotient. Pengertian kecerdasan atau intelektual atau IQ, di mana kecerdasan intelektual dalam bahasa Inggris Intelligence Quotient disingkatkan dengan IQ, adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pemikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, kemampuan merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, serta menggunakan bahasa dalam belajar. Dalam kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan konkret yang dimiliki oleh setiap individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang bisa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia yang dimiliki atau kronologis dari setiap individu. Materi berikutnya yaitu pengukuran atau klasifikasi dan ciri IQ. Yang pertama, pengukuran atau klasifikasi IQ terbagi menjadi 7. Yang pertama, very superior yaitu 130.
Yang kedua, superior 120 sampai 129. Yang ketiga, bright normal yaitu 110 sampai 119. Yang keempat, average yaitu 90 sampai 109. Yang kelima, dual normal yaitu 80 sampai 89. Yang keenam, borderline yaitu 70 sampai 79. Dan yang ketujuh, mental defective yaitu 69 and below. Kemudian untuk ciri khas IQ, yang pertama yaitu logis, yang kedua rasional, yang ketiga linear, dan yang keempat sistematis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu EQ, Emotional Quotient. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Aspek IQ. Yang pertama, mengenal diri atau kesadaran diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi atau penguasaan diri. Yang ketiga, kemampuan dalam memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengendalikan emosi orang lain. Dan yang kelima, kemampuan berhubungan dengan orang lain atau empati. Selanjutnya adalah peran EQ. Peran EQ mempunyai peranan penting dalam meraih kesuksesan pribadi dan profesional. EQ dianggap sebagai persyaratan bagi kesuksesan pribadi. Alasan utamanya adalah masyarakat percaya bahwa emosi-emosi sebagai masalah pribadi dan tidak memiliki tempat di luar inti batin seseorang, juga batas-batas keluarga. Penting bahwa kita perlu memahami apa yang diperlukan untuk membantu kita membangun kehidupan yang positif dan memuaskan. Karena ini akan mendorong mencapai tujuan-tujuan profesional kita. Dr. Daniel Goleman memberikan satu asumsi betapa pentingnya peran EQ dalam kesuksesan pribadi dan profesional, yaitu 90% prestasi kerja ditentukan oleh IQ. Yang kedua adalah pengetahuan dan teknis hanya berkontribusi 4%. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai SQ. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya itu. Ciri utama dari SQ ini ditunjukkan dengan kecerdasan seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang ber-SQ tinggi. Yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Dan yang ketiga, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Terima kasih presentasi kami dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.